Iya, mari siapkan perjamuan kudus Anda. Siapkan hati kita. Kemarin terakhir saya bicara soal Barabas. Saya bicara soal bagaimana kita diperhadapkan dengan dua Yesus dalam hidup kita. Yesus pertama adalah Yesus Barabas, gambaran tentang orang yang dikecewakan, orang yang dihancurkan, orang yang mengalami penindasan, orang yang mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan dan kemudian membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi hari itu Yesus Kristus mau mati. Yesus Kristus bicara tentang orang yang mengalami kekecewaan yang sama, orang yang dikhianati, orang yang disalibkan oleh orang yang dia tolong. Tapi justru Yesus Kristus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan saya berkata bahwa Yesus Kristus justru mau mati bagi Yesus Barabas. Tapi waktu dalam perjalanan saya mengingat kembali, nama kata Barabas itu sesuatu yang menarik. Nama kata Barabas berasal dari kata bar yang berarti anak, abas yang berarti ayah. Siapa Barabas? Barabas adalah seorang penjahat yang tadi saya katakan dikecewakan, dirusakkan, dihancurkan, kemudian membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi yang paling utama saya melihat Barabas, kalau nama arti Barabas adalah anak bapa. Saya mulai melihat ada satu keterkaitan Bapak Ibu. Bahwa jangan-jangan Barabas bukan hanya gambaran orang yang dikecewakan oleh masyarakat di sekitar. Barabas bukan hanya gambaran dari orang yang dikecewakan oleh sistem pemerintahan, sistem sosial yang tidak adil, sistem ekonomi yang tidak adil. Tapi jangan-jangan Barabas paling utama adalah gambaran tentang seorang anak yang kehilangan figur bapa, seorang anak yang kehilangan hati bapa. Kita harus mulai memandang serius ketika Maleakhi berkata bahwa satu kali hati anak harus berbalik kepada hati bapa dan hati bapa harus kembali kepada hati anak. Jikalau tidak, Tuhan akan datang ke muka bumi untuk memukul bumi sampai musnah. Dan saya percaya bahwa Yesus mau mati terutama kepada mereka yang hancur hatinya sebab mereka tidak punya figur bapa, mereka yang dikecewakan oleh orang-orang yang paling dekat dengan mereka. Satu kali saya pernah dengar khotbah dari seorang pendeta bernama Bart Pierce. Dan menariknya Bart Pierce satu kali khotbah tentang sebuah khotbah diberi judul 3 Jubah Yusuf. 3 Jubah Yusuf. Anda tahu bahwa Yusuf lahir dari keluarga yang penuh dengan kompetisi. Saudara bersaudara berkompetisi satu sama lain. Dia punya ibunya pun berkompetisi dengan kakaknya. Dia punya ayahnya pun berkompetisi dengan kakaknya. Jadi Anda bisa bayangkan Yusuf lahir dari tengah-tengah keluarga yang serba saling berkompetisi, mendapatkan cinta satu sama lain. Sang ayah berusaha mendapatkan cinta dari sang kakek. Sang ibu berusaha mendapatkan cinta dari sang ayah. Anak-anak berkompetisi untuk mendapatkan kasih dan perhatian dari sang bapak dan sang ibu. Dan satu kali sang ayah, Yakub, memberikan jubah maha indah. Itulah jubah pertama Yusuf. Jubah maha indah. Jubah pemberian sang ayah kepada sang anak. Jubah spesial. Jubah anak terkasih. Jubah anak kesayangan. Dan yang menariknya kita temukan dalam cerita Yusuf bahwa di kemudian hari, bahwa jubah maha indah, jubah anak yang didapatkan dari sang ayah, disobek oleh saudara-saudaranya sendiri. Jadi ada lihat Yusuf punya jubah yang pertama, jubah ayah, jubah anak yang disobek, jubah anak yang dikecewakan, jubah anak yang dihancurkan hatinya, jubah anak yang rusak. Setelah itu dia sampai di Mesir. Sampai di Mesir dia mendapatkan kepercayaan dari tuannya yang bernama Pilatus. Dan saya percaya Pilatus memberi jubah kepada Yusuf. Jubah hamba kepercayaan. Jubah budak yang bisa dipercaya. Jubah seseorang yang bisa bertanggung jawab. Tetapi justru jubah orang yang bisa dipercaya, jubah orang yang bisa bertanggung jawab ini
kemudian disobek kembali, direbut kembali oleh istri Potifar di kemudian hari. Anda tahu ceritanya, Potifar merayu Yusuf, Yusuf tidak mau, Yusuf lari, dan jubah Yusuf dipegang oleh istri Potifar. Dan justru jubah yang ditanggalkan itu dipakai oleh istri Potifar untuk memfitnah Yusuf. Yusuf menemukan kembali lagi jubah yang kedua, jubah seorang yang bisa dipercaya, jubah seorang sahabat, jubah seorang teman, jubah seseorang yang baik, jubah seseorang yang dulunya disanjung, jubah seseorang yang pernah ditolong. Tetapi jubah itu kemudian diambil kembali lagi untuk kesekian kalinya. Jubah yang dipakai itu kemudian dipakai untuk memfitnah, menghukum, memenjarakan, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dialami oleh Yusuf. Yang ketiga, Yusuf ketika berhasil kembali dari penjara, Anda tahu dia menjadi Perdana Menteri. Dan sebagai Perdana Menteri di Mesir, tentu saja Yusuf mendapatkan jubah yang ketiga, jubah Perdana Menteri. Jubah orang yang berhasil, jubah orang yang sukses, jubah orang yang kaya, jubah orang yang berhasil mengalahkan setiap tantangan dalam kehidupan. Jubah yang penuh dengan otoritas dan wewenang. 3 jubah ini dialami oleh Yusuf. Jubah anak, kemudian disobek. Jubah seorang yang dipercaya, kemudian dipakai untuk difitnah. Tapi yang ketiga, dia temukan jubah seorang Perdana Menteri. Tapi cerita Yusuf tidak berhenti di situ. Barpirus kemudian melanjutkan dan dia berkata, satu kali ketika ayahnya Yakub tahu bahwa Yusuf masih hidup, Yusuf mengundang sang ayah untuk datang ke Mesir berjumpa dengan dia di Goshen. Dan ketika Yakub, sang ayah, ketemu dengan Yusuf di Goshen, Barpirus menarik sekali, dia berkata, Alkitab tidak pernah mengatakan ini. Tapi saya percaya hari itu ada jubah keempat yang dimiliki oleh Yusuf. Tiba-tiba Barpirus berkata, jubah keempat yang dimiliki oleh Yusuf adalah ketika Yusuf berlari menemui sang ayah. Barpirus berkata, sang pendeta berkata, saya percaya Yusuf melepaskan jubah Perdana Menterinya. Dan hari itu dia tersungkur, dia peluk sang bapak. Sebab bagi Yusuf yang paling penting bukanlah jubah Perdana Menteri. Yang paling penting buat dia bukanlah jubah orang yang paling berkuasa. Yang paling penting bagi Yusuf hari itu, dia bisa menemukan kembali jubah sang ayah yang pernah disobek oleh saudaranya dulu. Hari ini Anda boleh datang mungkin dengan segala macam jubah, sama seperti Yusuf. Anda boleh datang dengan jubah maha indah, bicara tentang Anda pernah dikecewakan oleh orang-orang yang dekat dengan Anda, keluarga Anda yang disobek. Anda mungkin datang dengan jubah budak yang dipercaya, orang yang dipercaya, tapi kemudian Anda pernah dikhianati oleh orang yang dipercaya. Anda dikhianati oleh sahabat Anda dikhianati oleh perusahaan di mana Anda bekerja. Anda dikhianati dan dikecewakan oleh orang-orang yang Anda pikir akan menolong Anda, tetapi ternyata tidak. Atau Anda boleh datang dengan jubah keberhasilan Anda hari ini. Jubah kesuksesan Anda hari ini. Jubah kekayaan Anda hari ini. Tapi Tuhan tidak cari itu semua. Tuhan cari jubah keempat yang saya percaya. Jubah anak. Dan saya waktu baca kisah Yusuf, waktu Yusuf berjumpa dengan sang ayah Yakub, Alkitab berkata satu hal yang menarik sekali. Kejadian 46 ayat 29. Alkitab berkata begini, lalu Yusuf memasang keretanya, pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ini yang saya suka. Ketika dia bertemu dengan sang ayah, dipeluknya lah leher ayahnya, dan lama menangis pada bahunya. Ada satu kata yang hidup bagi saya di situ. Kata lama. Saya nggak tahu berapa lama Yusuf menangis hari itu.
Tapi Yusuf nggak peduli dengan semua jubah kesuksesan. Hari itu Yusuf seperti seorang anak yang haus akan cinta sang ayah. Seorang anak yang haus akan pelukan sang ayah, dan dia berlari, kata Alkitab. Dan dia memeluk leher sang ayah. Dan saya suka kata Yusuf lama menangis dalam pelukan sang ayah. Lama menangis dalam pelukan sang ayah. Lama dia seperti rusa, kata Daud, merindukan air. Dan Yusuf merindukan belas kasihan. Selama 13 tahun dia dipisahkan dari sang ayah. Tapi hari itu dia temukan anak kembali kepada sang bapa. Barabas yang dipulihkan, anak sang ayah yang kehilangan kasih ayah, anak sang ayah yang kehilangan kasih bapa. Tapi hari itu dia temukan, itu sebabnya dia tidak mau cepat-cepat pergi. Dia lama dalam pelukan sang ayah. Waktu Yesus di perjamuan makan malam terakhir dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Saya percaya bahwa cawan perjanjian baru yang Yesus maksudkan bukanlah cawan sekedar, oh jadi umat Allah. Ya, saya setuju itu cawan untuk membuat kita jadi umat Allah. Tapi yang paling penting buat saya adalah cawan perjanjian baru, bicara tentang cawan yang menjadikan kita anak Bapa. Yang lalu saya berkata, kemungkinan besar kitalah Barabas, orang yang pernah dikecewakan. Tapi bagaimana saya bisa mengalami pemulihan? Bagaimana saya bisa mengalami hati yang bisa mengampuni? Bagaimana saya bisa mengalami hati yang berharap sekalipun dikecewakan? Bagaimana saya bisa mengalami hati yang bersyukur sekalipun keadaan menjadi sulit? Saya pikir inilah jawabannya. Datanglah kepada dia bukan sebagai orang yang sementara butuh sekedar pertolongannya. Datanglah pada dia bukan hanya sebagai your savior, juru selamatmu. Betul dia juru selamatmu. Betul dia rajamu. Betul dia Tuhanmu. Betul dia Allahmu. Tapi saya percaya bahwa pemulihan Barabas terjadi hanya karena satu hal. Sama seperti Yusuf. Dia menemukan kembali jubah sang anak yang hilang. Dia menemukan kembali pelukan sang bapa. Dan dia tidak mau cepat-cepat keluar dari pelukan sang bapa. Dia lama menangis dalam pelukan sang ayah.